Mari kita melayani Tuhan. Mari kita layani Dia dengan kuat kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus semua pelayanan kita sia-sia. Kita hanya buang-buang waktu. Kita tidak bisa membawa hasil yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yohanes 16 ayat 8 berkata bahwa hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan orang akan dosa mereka. Yang bisa membuat orang-orang bertobat. Kita butuh karya Roh Kudus dalam pelayanan kita supaya kita melihat orang-orang diselamatkan. Banyak orang dibawa kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus di dalam hidup dan pelayanan kita. Kalau engkau mau melihat Roh Kudus bekerja di dalam pelayananmu, melayanilah dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Saudara lihat di sini, dasar dari pelayanan penyelamatan Tuhan adalah kasih kepada dunia, kasih kepada manusia, kasih kepada orang-orang. Saudara mau melihat Roh Allah bekerja di dalam pelayananmu, melayanilah dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang menangis bagi jiwa-jiwa yang rindu banyak orang diselamatkan. Tapi kalau hati kita penuh iri hati, penuh kedengkian, amarah, dan dendam, kita tidak bisa melayani. Karena dasar pelayanan adalah kasih. Hati kita harus jaga supaya kita bisa melayani. Kalau kita melayani untuk perut, untuk dikenal orang, untuk dihormati, diakui orang, itu bukan melayani dengan kasih. Berhenti melayani supaya kita tidak lapar, dapat PK. Berhenti melayani supaya orang hormat kita, orang hargai kita. Orang mau hormat, tidak ada urusan. Ya. Karena kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kalau kita hanya cari kepentingan diri sendiri, melayani untuk ego kita, itu bukan kasih. Dasar pelayanan adalah kasih. Engkau mau melihat Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, melayanilah dengan hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang. Waktu Yesus berbelas kasihan, Dia melakukan mujizat. Sebelum mujizat terjadi, Alkitab selalu berkata, maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka masjudlah hati Yesus. Hatinya penuh berlimpah-limpah dengan belas kasihan, berlimpah-limpah dengan kasih. Mujizat terjadi. Engkau mau melihat mujizat terjadi dalam hidup, dalam pelayananmu, miliki hati kasih. Jaga ini hati baik-baik. Kemudian, firman ini untuk siapa? Untuk pendeta? Tidak. Firman ini untuk semua. Baik pendeta, baik majelis, baik pelayan, baik semua jemaat. Firman ini untuk kita semua. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk melayani. Baik pemimpin, baik jemaat. Kalau kita belajar dari kisah para rasul, jemaat mula-mula, semua jemaat itu adalah pelayan. Oke? Karena waktu, saya mungkin jelasin sedikit. Karena waktu terjadi penindasan, penganiayaan di Yerusalem, firman Allah berkata bahwa jemaat menyebar. Mereka menyebar kemana-mana, tapi sambil memberitakan Injil. Artinya mereka pekabar Injil. Jemaat adalah pekabar Injil. Jemaat adalah pelayan Injil. Amin. Kita semua melayani. Kemudian ada yang berkata, bagaimana saya bisa melayani? Saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak tahu ayat. Saya tidak hafal ayat. Saudara, ada satu cara pelayanan yang sederhana yang tidak butuh banyak kemampuan. Ajak orang ke gereja. Sederhana, saudara. Tapi waktu saudara ajak orang ke gereja, dan orang itu dilawat Roh Kudus di dalam gereja, bukankah itu pelayanan yang luar biasa? Bukankah itu pelayanan yang efektif? Mari kita semua melayani. Mari kita semua ajak orang ke gereja. Ingatkan orang ke gereja. Dan di dalam gereja saya percaya ada Roh Kudus yang akan melawat mereka. Ada kuasa Tuhan, ada Allah yang hadir di tengah ibadah kita, siap melawat kami semua. Selamat melayani, Tuhan berkati kita semua. Shalom.